액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kisah maka tersebutlah perkataan Marakarma. Berjalan dua bersaudara itu, maka Tuan Putri Nilakusuma itu pun menangis hendak minum susu. Maka Marakarma pun menangis seraya berkata, "Diamlah Adinda, jangan menangis, karena kita orang celaka. Di manakah kita boleh mendapatkan susu lagi? Kita sudah dibuang orang." Maka diberinyalah kepada adiknya ketupat itu sebelah. Maka dimakannyalah, maka ia pun diam. Maka sampai 7 hari 7 malam ia berjalan. Maka ketupatnya 7 biji itu habis dimakan oleh Tuan Putri Nilakusuma itu, karena diberikannya kepada adiknya pagi sebelah dan petang sebelah. Setelah habis ketupat itu, maka Tuan Putri Nilakusuma itu pun menangis hendak makan. Maka diambil oleh Marakarma segala tarik kayu dan umbut-umbut dan buah-buahan kayu yang di dalam hutan. Itu yang patut dimakannya. Maka diberikannya kepada saudaranya itu. Dan barang di mana ia bertemu dengan air, maka dimandikannyalah akan saudaranya. Syahdan beberapa lamanya ia berjalan, maka beberapa bertemu dengan gunung yang tinggi dan padang-padang yang sangat luas dan tasik yang berombak seperti lain. Tempat segala dewa-dewa, peri, membang, indra, cindra, jin, maka raja-raja jin di sanalah tempat bermain lancang. Berlomba-lomba, di sanalah ia banyak beroleh kesaktian, diberi oleh segala anak dan raja-raja itu. Diangkat saudara oleh mereka itu sekalian akan dia dan beberapa. Ia bertemu dengan binatang yang buas-buas seperti ular naga buta raksasa. Sekalinya mereka itu memberi kesaktian kepada Marakarma. Syahdan beberapa ia melihat kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai-bagai dan ajaib-ajaib, maka ia bertemulah dengan bukit berjentra. Tempat segala raja-raja dewa bertapa itu di sanalah tempatnya. Adapun Marakarma itu apabila ia bertemu dengan segala raja-raja itu, maka Tuan Putri Nilakusuma itu pun sembunyikannya. Dan jikalau ia bertemu dengan segala binatang buas, maka didukungnyalah akan saudaranya itu, tiada diberinya lepas dari tubuhnya. Hatta dengan demikian, maka ia pun sampailah kepada sepohon kayu beringin terlalu amat besar, dan ada air turun dari atas gunung itu. Maka di sanalah ia berhenti dan memandikan saudaranya. Maka tiba-tiba melayanglah seekor burung dari atas kepalanya. Maka Tuan Putri Kusuma itu pun menangis, minta ditangkapkan burung yang terbang. Maka Marakarma pun melompat, lalu disambarnya burung itu. Dapat ditangkapnya, lalu diberikannya kepada saudaranya. Maka sukalah hati saudaranya itu, sambil katanya, "Bakarlah Kakanda burung ini, kita makan." Maka kata Marakarma, "Sabarlah dahulu Tuan." Maka kedengarlah bunyi ayam berkokok sayup-sayup, karena hutan itu dekat dusun orang negeri Palingga Cahaya. Maka kata Marakarma kepada saudaranya itu, "Tinggallah Tuan di sini dahulu, biarlah Kakanda pergi mencari api akan membakar burung Adinda itu." Maka sahut putri itu, "Baiklah Kakanda pergi, jangan lama-lama Kakanda pergi." Maka dipeluk dan diciumnya akan saudaranya itu seraya katanya, "Janganlah Tuan berjalan-jalan ke sana sini sepeninggalan Kakanda ini. Kalau Tuan sesat, kelak tiada bertemu dengan Kakanda." Maka sahutnya, "Tiada hamba pergi Kakanda."
Marakarma pun berjalan menuju bunyi ayam berkokok itu, tetapi hati Marakarma itu tiada sedap berdebar-debar. Rasanya setelah sampai ia kepada dusun orang itu, maka dilihatnya kebun orang dusun itu terlalu banyak. Jadi tanam-tanaman seperti ubi kelabi dan tebu, pisang, kacang, dan jagung. Maka ia pun berjalanlah berkeliling pagarnya itu menanti orang yang empunya kebun itu. Ia hendak meminta api. Setelah dilihat oleh orang yang empunya kebun itu, maka katanya, "Anak si pencuri, demikianlah sehari-hari perbuatanmu mencuri segala tanaman-tanamanku ini, sehingga habislah jagungku, pisangku, tiada berketahuan. Engkaulah yang mencuri. Maka sekarang hendak kemana engkau melarikan nyawamu itu? Daripada tanganmu sekarang, sedanglah lamanya aku menantimu, engkau tiada juga dapat. Barulah sekarang aku bertemu dengan engkau." Maka ia berkata-kata itu. Sambil berlari menangkap tangan Marakarma itu, maka kata Marakarma, "Tiada aku lari karena aku tiada berdosa kepadamu. Bukan aku orang pencuri, aku ini orang sesat. Datangku ini dari negeri asing hendak meminta api kepadamu." Maka ditamparinya lah dan digocohnya akan Marakarma itu seraya berkata, "Bohonglah engkau ini." Maka kemala yang digendong oleh Marakarma yang diberi oleh bundanya itu pun jatuh dari punggungnya. Setelah dilihat oleh orang dusun itu, maka diambilnya lah seraya katanya, "Inilah kemalaku, engkau curi." Maka kata Marakarma itu, "Nyatalah engkau ini berbuat aniaya kepadaku." Maka ia pun terkenanglah akan saudaranya yang ditinggal di dalam hutan seorang dirinya itu. Maka katanya dalam hatinya, "Wahai adinda Tuan, betapa gerangan hal Tuan sepeninggalan Kakanda ini. Karena dianiaya oleh orang, matilah Kakanda tiada bertemu dengan Tuan lagi." Maka ia pun menangis terlalu sangat, lalu rebah pingsan. Tiada kabarkan dirinya. Maka kata orang dusun itu, "Apa yang engkau tangiskan sebab salahmu? Itulah balasannya engkau makan jagungku." Maka dilihatnya segala tubuh Marakarma itu habis bengkak-bengkak dan berlumur dengan darah, dan tiada ia bergerak lagi. Maka pada sangka orang dusun itu sudahlah mati rupanya, maka diikatnyalah dengan tali dari bahunya sampai kepada kakinya, seperti orang mengikat lepat. Demikianlah lakunya ia mengikat Marakarma itu. Setelah sudah diikatnya, maka terseretnyalah dibawanya ke tepi laut, lalu dibuangnya lah ke dalam laut itu. Maka ia pun kembalilah ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan peristiwa contoh cerita Hiat si miskin pada dasarnya dideskripsikan dalam berbagai penuturan yang berbeda-beda oleh setiap orang. Alkisah dahulu kala, hiduplah sepasang suami dan istri yang teramat miskin. Mereka mencari nafkah hingga ke negeri antah berantah. Orientasi: negeri tersebut dipimpin oleh raja yang sangat tersohor bernama Baharja Indradewa. Setelah tiba di negeri antah berantah, suami dan istri itu menahan lapar dengan melilit perut mereka. Mereka mengais sisa-sisa makanan di tempat sampah yang ada di halaman luar kerajaan Maharja Indradewa. Komplikasi: di lain sisi Maharja Indradewa sedang mengadakan rapat di balai pertemuan dengan para menteri dan prajurit kerajaan. Saat mendengar sesuatu yang ricuh, raja tersebut keluar menuju halaman istana. Evaluasi: dalam tumpukan barang-barang tidak berguna itu, ia mendapati sekerat tebu dan ketupat basi. Koda: setelah tiba di istana si miskin, bergegas untuk menghadap sang raja. Beruntungnya ia tidak menemukan kesulitan dalam melakukan niatnya tersebut. Resolusi:
Mendengar ucapan dari istrinya, si miskin menjadi sabar dan nasib yang menimpa hidupnya. Tema kesabaran bukti. Maka adalah seorang miskin laki bini berjalan mencari rizkinya. Namun setiap mereka bertemu dengan warga, maka warga memukul mereka hingga berdarah. Latar atau tempat: istana, rumah, negeri, tempat pembuangan sampah, taman raja, negara, antah berantah, hutan, kampung, pasar. Itu ada si miskin, istri si miskin, warga pasar, dan warga. Penokohannya si miskin itu rendah hati dan baik. Kalau istrinya si miskin rendah diri, mau banyak maunya. Terus kalau warga itu suka menghakimi. Oh iya, rajanya baik hati. Terus masyarakat pasar baik. Terima. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulis menceritakan cerita dengan menggunakan kata ganti orang seperti ia dan dia. Sang penulis juga merupakan seorang pengamat yang berada di luar cerita. Gaya bahasa yang digunakan terdapat dua, yakni majas simile dan majas hiperbola. Majas simile: si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti dimam anjing. Majas hiperbola: ini hikayat cerita orang dahulu kala sekali. Amanat, yaitu hadapilah semua rintangan dan cobaan dalam hidup dengan sabar dan rendah hati. Jangan memandang orang dari luarnya, tapi lihatlah ke dalam hatinya. Hendaknya kita menolong sesama yang sedang kesulitan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Raisa Badia. Saya akan mempresentasikan analisis kebahasaan. Al-Qisah artinya ungkapan yang digunakan untuk melalui sebuah cerita atau hikayat. Kakanda artinya kakak, lebih hormat, lebih mesra. Keladi artinya tumbuhan, ternak berdaun yang dapat dimakan, dan ada yang tidak talas dan bermacam-macam seperti babi, telur, cina, dan udang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.